Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Seperti yang kalian tahu bahwa season 3 baru saja selesai. Kita dibuat takjub oleh Scofield dan kawan-kawan dengan segala lika-liku rintangan yang mereka hadapi ketika akan kabur dari penjara Sona. Nah, bagi kalian yang gak sabar buat nungguin aksi Scofield dan kawan-kawan kembali keluar penjara, maka season 4 adalah season yang sangat tepat untuk ditonton. Karena kali ini Prison Break season 4 akan kembali berlatar di luar penjara. Sebelum mulai nih, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin season 4. Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene berawal di mana Scofield yang sedang memandangi pemandangan didatangi oleh Burrow yang berkata, "Apa kau siap?" Scofield menjawab, "Tak kusangka akan segugup ini." Ternyata Scofield akan mengikrarkan janji suci pada pasangan hidupnya, yaitu Sarah Tancredi. Ya, mereka akan menikah. Mereka melangsungkan pernikahannya dikelilingi oleh laut serta kerabat terdekat mereka. Scofield mengucapkan janji sehidup semati bersama Sarah. Setelah melangsungkan akad, mereka pun mengadakan pesta meriah yang sangat besar. Musik dimainkan dan orang-orang menari dengan senangnya. Begitu pula Sucre yang mengajak Sarah untuk menari. Tetapi momen itu tak berlangsung lama setelah para polisi menghampiri mereka. Scofield dan kawan-kawan yang sangat terkejut melihat hal itu, bersiap diri dan mereka menolak segala tuntutan hukum dari pemerintah. Ternyata polisi tak berniat menangkap Scofield maupun Burrow. Polisi akan menangkap Sarah atas tuduhan pembunuhan terhadap Christina. Sarah pun didakwa penjara. Scofield tak diizinkan untuk menjenguk Sarah sama sekali, dan mereka langsung menghubungi pihak yang membebaskan tentang kejadian Sarah. Sang pengacara berkata jika Christina sangat cerdas untuk menutupi identitas aslinya, sehingga ia bisa membalikan keadaan. Lalu Scofield bertanya tentang masa hukuman yang akan Sarah jalani, dan pengacara berkata antara 25 tahun hingga seumur hidup. Hal mustahil bagi Scofield untuk menunggu Sarah keluar dari penjara selama itu. Scene berpindah di mana Sarah telah berada di penjara wanita. Baru saja ia sampai di sana, ia langsung dilirik oleh sekumpulan geng dan tak lama Sarah pun diberikan bantuan oleh polisi untuk berpindah tempat. Alih-alih dibantu, Sarah justru mendapat ancaman dan pemukulan terhadap dirinya oleh para sipir penjara di sana, hingga ia babak belur. Lalu seorang wanita yang akrab dipanggil Ayah menawarkan perlindungan bagi dirinya. Karena ia berkata jika ia mengenali semua sipir, Sarah mengapresiasi hal itu, tetapi ia menolak bantuan dari Ayah. Beralih ke penjara lelaki, terlihat T-Bag mendatangi jenderal dan membawakannya koran yang ia minta. Jenderal pun mulai membaca korannya dan melihat sebuah berita yang menampilkan foto Sarah telah tertangkap akibat tuduhan atas pembunuhan. Jenderal lalu menghampiri pengacaranya dan meminta ia untuk menyewa seseorang agar membunuh Sarah dengan imbalan $100.000. Ternyata berita itu diberikan pada Susan yang berada dalam satu tempat yang sama dengan Sarah. Saat situasi penjara sedang rehat untuk makan siang, Sarah pergi sendirian dan mencari tempat, tetapi ia tak mendapatkan satupun tempat di sana. Hingga Susan memberikannya tempat. Mau tak mau, akhirnya Sarah pun duduk bersama Susan. Susan lalu memberikan saran pada Sarah untuk mencari perlindungan, bukan sebuah geng melainkan keluarga. Susan lalu menjelaskan tentang Ayah yang pernah mendatanginya. Tetapi ketika Susan menjelaskan, Sarah tiba-tiba saja memuntahkan makanannya. Dan ia langsung menghampiri sipir penjaga untuk meminta izin pergi ke rumah sakit karena ia merasa telah menelan racun. Awalnya sang sipir menolak perizinan Sarah, tetapi sang ayah lalu menghampiri mereka dan menyuruh sang sipir untuk membiarkan Sarah pergi ke rumah sakit. Akhirnya Sarah diperiksa dan dokter berkata sangat beruntung karena ia mengambil racunnya dengan tepat. Ternyata ada yang ingin meracuni Sarah di penjara. Scene berpindah pada pengacara Scofield yaitu Phillips yang mengabari Scofield jika ada yang mencoba untuk meracuni Sarah. Mendengar hal itu membuat Scofield berpikir tak karuan dan langsung menutup teleponnya. Scofield langsung mengunjungi jenderal karena ia sudah pasti menduga jika jenderal yang hanya tega mencoba untuk membunuh seorang wanita yang sedang mengandung. Lalu Scofield memohon kepada jenderal untuk jangan mengganggu Sarah. Bahkan lebih baik jenderal membunuh diri Scofield saja. Tetapi jenderal berkata, jika aku membunuhmu, penderitaanmu hanya sesaat.
Tetapi jika aku membunuh Sarah, penderitaan akan kamu rasakan seumur hidup. Lalu Scofield pergi meninggalkan jenderal. Scofield lantas menghampiri ketua penjara di sana dan meminta agar Sarah bisa dipindahkan dari lapas tersebut. Tetapi ketua penjara tak bisa mengabulkan permintaan Scofield karena ia tak akan membiarkan Scofield mengubah penjaranya menjadi Fox River kedua. Tetapi tiba-tiba Scofield mengeluarkan darah dari hidungnya, tanda jika tumor masih bersarang pada kepalanya. Dan ia pun melihat ke arah luar. Sepertinya ia sedang meneliti situasi itu. Lalu sang ketua penjara pun memberikan Scofield sebuah tisu. Scofield kembali ke apartemen di mana ia berkata pada Burrow dan Sucre jika pengacara tak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya mereka tak punya pilihan lain selain mengeluarkan Sarah dari penjara. Scene lalu berpindah di mana Mahon yang akan ditawari kembali pekerjaannya sebagai FBI. Agen Lang membela Mahon di depan rekan-rekannya. Tetapi ada satu agen yang tidak setuju jika Mahon kembali bekerja. Terkecuali Mahon mau menjadi mata-mata bagi FBI untuk Scofield. Mendengar tawaran itu, Mahon pun menolak dan akan segera pergi. Tetapi, ia langsung diperlihatkan rencana miliknya yang membuat Mahon berpikir 2 kali untuk menolak tawaran tersebut. Kembali ke apartemen, di mana Scofield akan merencanakan aksinya untuk mengeluarkan Sarah dari penjara. Sementara itu, Sucre memberitahu jika agen federal terus mengawasi mereka di luar. Dan Scofield berkata jika Sucre ingin tak kembali terlibat dalam urusan ini, ia boleh pulang untuk menemui keluarganya. Tetapi perkataan itu dibantah oleh Sucre dengan berkata jika ia tak akan mungkin meninggalkan Scofield dan Sarah dalam keadaan seperti ini. Ia lalu berkata jika ia akan ikut terlibat. Scofield lalu memberikan sejumlah informasi terkait perencanaan kabur yang pernah para napi coba. Tetapi tak ada satupun napi yang berhasil kabur. Sucre pun memberikan idenya jika bagaimana mereka menggunakan parasut untuk bisa pergi ke sana. Hal itu membuat Burrow berkata jika rencana itu merupakan rencana bunuh diri. Akhirnya Scofield memberikan sejumlah daftar belanja yang harus Sucre beli. Kembali ke penjara, Sarah yang sedang membaca buku tiba-tiba saja ditarik oleh salah satu sipir ke sebuah ruangan, di mana terlihat ada si ayah di sana. Ternyata si ayah berniat baik dengan berniat untuk membantunya mendapatkan udara segar dengan bekerja pada bengkelnya. Scene beralih, Scofield yang sedang berkendara menyadari jika ia sedang diikuti oleh seseorang. Akhirnya ia menepi untuk berbicara dengan orang tersebut yang ternyata adalah agen federal bernama Whitley. Scofield ternyata sudah menyadari jika orang yang mengikutinya merupakan agen FBI di pernikahan Scofield. Agen Whitley memperingatkan jika Scofield mencoba untuk mencabut masa hukuman Sarah, maka akan terjadi adu tembak. Lalu scene kembali berganti pada Sucre dan Burrow yang tengah merencanakan sesuatu, di mana Sucre yang sedang menghitung berapa banyak kamera pengawas serta jaraknya, dan Burrow bertugas untuk memotret kawasan pagar-pagar yang berada di penjara. Setelah ia selesai, Burrow pun melihat ke dalam penjara, di mana di sana ia melihat Sarah sedang bekerja pada sebuah bengkel. Lalu, tak lama Sucre mengajaknya untuk kembali ke apartemen. Lanjut, di dalam penjara, ketika Sarah sedang bekerja, ia tiba-tiba saja didatangi oleh Susan dan ia bertanya sesuatu kepadanya. Tetapi Sarah hanya berkata, "Kau mencoba untuk membunuhku." Dan sipir langsung menemui mereka berdua dan menyuruh mereka untuk kembali pada tugasnya masing-masing. Scene beralih ke penjara lelaki. Terlihat salah seorang napi di sana menghampiri T-Bag dan ia berkata padanya, jika ada salah satu temannya yang dapat membunuh Sarah dengan upah yang lebih kecil dari yang jenderal tawarkan, ia akan mendapatkan upah sebesar 40.000 untuk membunuh Sarah. Lalu napi itu menyuruh T-Bag untuk menyampaikannya pada jenderal. T-Bag yang mengetahui jika jenderal pernah berkata kalau ia tak memiliki uang langsung mendatangi jenderal, dan jenderal hanya terus-menerus menolak pertanyaan dari T-Bag. Di penjara wanita, Sarah yang berubah pikiran tiba-tiba mendatangi si ayah untuk bergabung dengan keluarganya. Awalnya si ayah berkata jika ia sudah tak menginginkannya, tetapi Sarah terus memohon padanya agar ia bisa diberikan kesempatan untuk bergabung. Akhirnya si ayah mengabulkan permintaan Sarah dengan syarat yang ia sudah buat. Ia lalu mengeluarkan sebuah kalung bergambar ular dan menyuruh anggotanya memanaskan kalung tersebut. Setelah kalung itu panas, ayah menancapkan kalung tersebut pada punggung Sarah yang membuat Sarah kesakitan seketika. Scene berganti pada Sucre dan Burrow yang menemui Mahon di sebuah tempat, di mana Mahon ingin berbicara pada mereka. Akhirnya mereka membawa Mahon ke apartemen. Di apartemen, Mahon memberikan sejumlah informasi jika mereka tengah diawasi oleh agen FBI bernama Whitley, yang ternyata itu sudah diketahui oleh mereka.
Lalu Scofield bertanya, apakah membuat kesepakatan dengan FBI? Mahon menjawab jika ia ditawari kembali menjadi FBI jika ia mau untuk memata-matai kalian. Mahon melanjutkan perkataannya dengan berkata jika ia ada jikalau mereka membutuhkannya. Lalu mereka mulai merencanakan rencananya dan masing-masing dari orang tersebut memberikan informasi yang mereka dapatkan. Scofield lalu akan memberikan surat pada Sarah dengan sebuah kode yang pasti akan Sarah pahami tanpa ketua penjara ketahui. Dan benar saja ketua penjara mengecek terlebih dahulu surat yang Scofield kirimkan pada Sarah dan ia berkata jika itu aman, lalu menyuruh sipir memberikannya pada Sarah. Sarah yang tengah membaca buku tiba-tiba mendapatkan surat dari Scofield dan ia pun bergegas membaca isi surat tersebut. Ketika hati sudah menyatu, hal apapun pasti akan bersatu. Perkataan itu diibaratkan pada Sarah yang langsung mengerti maksud dari isi surat yang Scofield berikan. Ia langsung membentuk surat itu menjadi sebuah bunga dan ia mendapatkan pesan yang berisi besok pukul 19.00 tempat pembuangan oli. Scene berpindah di mana Scofield dan kawan-kawan yang baru saja tiba di apartemen terkejut melihat agen Whitley yang sudah berada di dalam dan ia mengetahui rencana-rencana yang mereka sedang rencanakan. Lalu ia berkata, jika kalian menemukan sesuatu, kalian harus memberitahuku. Dengan penuh perasaan emosi, Scofield berkata, kau yang akan kami beritahu paling pertama. Dan agen Whitley pun pergi. Kembali ke penjara wanita, di mana Susan yang sedang menggoda sipir guna meminta bantuan padanya untuk melakukan sesuatu yang ia suruh. Ternyata Susan meminta untuk para sipir menggeledah kamar milik si ayah. Si ayah yang selalu tak tahu apa-apa memberontak dan ia berkata, jika para sipir sudah mengenalinya tak mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar miliknya. Tetapi sipir berkata lain dengan menemukan heroin di dalamnya dan ia langsung dibawa ke ruang isolasi. Scene beralih pada Scofield yang ditelepon oleh pengacaranya untuk diberitahui jika ia baru saja mendapatkan keputusan dari pengadilan jika Scofield diizinkan untuk mengunjungi Sarah. Dan Scofield pun dengan cepat pergi ke penjara untuk menemui Sarah. Tak seperti napi lain, pertemuan antara Sarah dan Scofield diawasi langsung oleh ketua penjara. Scofield membahas tentang ia yang akan selalu ada untuk Sarah dan ia berharap jika Sarah mengetahui maksud dari yang ia bicarakan. Sarah pun mengangguk tanda ia mengerti. Kunjungan tak berlangsung lama karena sang sipir menyudahi pertemuan mereka. Ketika Scofield keluar dari penjara, ia terkejut karena penjara semakin diperketat dengan menambah CCTV serta meninggikan kembali pagar. Ternyata hal itu adalah ulah dari agen Whitley yang berkata pada Scofield jika ia sudah mengetahui rencana-rencana yang sedang Scofield buat. Scofield lalu dengan segera memberikan informasi tersebut pada teman-temannya dan Mahon memberi ide jika mereka bisa saja melewati jalur bawah atau memanjatnya. Tetapi tiba-tiba Scofield menanyakan kembali ide dari Sucre soal parasut. Lalu ia berkata jika ia mempunyai rencana soal itu. Lalu scene berpindah pada Burrow yang menemui T-Bag untuk meminta bantuan padanya. Awalnya T-Bag menolak karena ia sudah diperlakukan layaknya sampah oleh Burrow. Tapi Burrow berkata jika T-Bag mau menyalakan alarm api untuknya, maka ia akan diberi $5.000 oleh Burrow. Tawaran itu jelas langsung ditolak oleh T-Bag yang terkenal rakus. Ia lalu memberikan penawaran lain dengan berkata jika pengacara jenderal mempunyai $100.000 jika Burrow bisa memberikan uang itu padanya, maka ia akan membantu dirinya. Di dalam penjara wanita, Susan kembali menghampiri Sarah dan ia seakan sudah tahu jika Scofield pasti akan mengeluarkannya. Ia lalu berkata akan ikut dalam aksi kabur itu. Jika tidak, maka ia akan membocorkan rencana milik Scofield. Scene beralih terlihat Mahon yang sedang bertemu dengan agen Whitley untuk menanyakan informasi yang telah ia dapatkan dari Scofield. Ternyata Mahon menerima tawaran dari FBI untuk memata-matai aksi Scofield. Lalu ada Scofield yang tengah merekam dirinya sendiri yang sepertinya sedang membuat sebuah pesan video. Setelah ia membuat video rekamannya, Scofield lalu menghampiri Sucre dan Burrow untuk mendiskusikan kembali rencananya, di mana Scofield berkata jika ia membutuhkan sebuah pilot sekaligus pesawatnya, dan Mahon berkata jika ia memiliki kenalan. Sementara itu Burrow dan Sucre mengurus uang yang dipegang oleh pengacara jenderal. Kembali ke penjara wanita, Sarah yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba saja diserang oleh teman anggotanya sendiri yaitu Agatha. Ternyata ia berniat untuk membunuh Sarah demi uang yang jenderal tawarkan. Ternyata beruntung Susan membantu dirinya dan melawan balik Agatha hingga ia terbentur dan mati.
Kejadian itu langsung dilaporkan pada ayah oleh salah satu sipir, dan ia melaporkan jika Agatha tewas di tangan Susan dan Sarah. Scene berpindah pada Scofield dan Mahon yang sudah berada di landasan penerbangan, di mana Mahon mencoba untuk meyakinkan Scofield jika ada rencana yang lebih baik dari rencana ini. Tetapi Scofield berkata jika ia tak mempunyai waktu lagi, lalu ia meminta tolong pada Mahon untuk mengeluarkan Sarah dan Burrow dari negara ini dengan selamat. Ia lalu memberikan Mahon sebuah kaset untuk diberikan pada Burrow dan Sarah. Scofield berkata jika ia yakin Mahon akan melakukan yang terbaik untuk menolong dirinya, lalu Scofield pun pergi. Kembali ke penjara lelaki, di mana T-Bag yang berhasil mendapatkan nomor dari pengacara jenderal setelah ia berhasil mengelabui jenderal dengan triknya. Ia pun langsung memberikan informasi tersebut pada Burrow dan ia meminta agar uangnya segera ditransfer. Scene beralih pada Sucre yang melaksanakan aksinya untuk merampok uang milik jenderal. Dengan berpura-pura menyamar sebagai tukang cat, ia lalu memaksa masuk rumah milik pengacara jenderal itu. Dan dengan cepat, sang pengacara berlari ke arah garasi untuk kabur menggunakan mobil. Tetapi sayangnya, Burrow dengan cepat datang dan menyuruhnya untuk menyerahkan uang yang jenderal miliki. Lalu scene berganti di mana Mahon mengantar Scofield untuk membeli sebuah parasut. Tetapi ketika Scofield akan masuk, Mahon menyuruhnya untuk mendekat dan ia berkata jika ia memiliki rencana yang lebih baik. Dalam penjara wanita, Sarah dan Susan merencanakan aksinya untuk pergi ke sebuah tempat di penjara. Susan berkata jika mereka harus siap menghadapi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Dan terlihat ayah yang sudah memandangi mereka berdua. Scene berganti, Scofield mencoba untuk membahas tentang Mahon yang ditelepon oleh agen Whitley. Ia meminta informasi dari Mahon, dan Mahon memberikan informasi jika Scofield akan terbang dan mendarat menggunakan parasut tepat di halaman penjara. Hal itu langsung dikonfirmasi oleh agen Whitley, dan ia langsung menelpon ketua penjara agar menyiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga. Ia lalu meminta pada sipir agar Sarah menghadap pada dirinya. Kembali ke penjara wanita, di mana Sarah mencoba mendekati ayah untuk menjelaskan jika telah terjadi kesalahpahaman atas kematian Agatha. Tetapi ayah tak mau tahu dan ia langsung mengeluarkan pisau. Tetapi serangan dari ayah berhasil Sarah hindari dan justru si ayahlah yang mendapat masalah setelah mengganggu Skittles. Dan kericuhan pun terjadi di mana Skittles menyerang ayah dan Susan mencoba untuk melumpuhkan penjaga sipir yang sedang berjaga. Susan pun berhasil, tetapi ia mendapatkan tusukan di kakinya. Agen Whitley yang sudah menyiapkan pasukannya dengan segera bersiap untuk menembak Scofield yang sudah terlihat sedang mendarat menggunakan parasut. Ketika ia akan mendarat, para polisi langsung menembaki dirinya dan langsung terjatuh. Tetapi ketika agen Whitley mendekatinya, ternyata orang yang mendarat menggunakan parasut merupakan manekin. Ia tertipu. Sedangkan di satu sisi Scofield berhasil menyusup dari kerumunan polisi yang sedang berjaga. Dan ia berhasil memasuki kawasan penjara. Di salah satu penjara, salah satu sipir mencoba untuk meredakan situasi yang ada dengan menangkap para napi yang terlibat kerusuhan. Lalu ia melihat kerabatnya yang terluka. Ia langsung menghampirinya dan bertanya tentang apa yang terjadi. Kerabatnya berkata jika Susan baru saja menyerangnya, dan ia menyuruhnya untuk mengecek dapur. Lalu sang sipir pergi ke dapur untuk mengecek keberadaan Susan dan Sarah. Dan benar saja mereka berada di sana, tetapi mereka berhasil bersembunyi. Setelah sang sipir pergi, Susan dan Sarah dengan cepat membobol ventilasi dapur dan keluar untuk pergi ke kapel. Ketika mereka berhasil kabur, tiba-tiba saja mereka melihat ada polisi yang sedang berpatroli, dan mereka langsung bersembunyi di balik pohon. Lalu ketika polisi itu sudah pergi, mereka kembali berlari dan Sarah mencoba untuk membuka kunci dari kapal tersebut. Sementara itu, Susan mengawasi keadaan sekitar. Ketika Sarah sedang berusaha untuk membuka pintu tersebut, tiba-tiba polisi datang dan ia menemukan Susan. Susan berhasil ditangkap tetapi Sarah berhasil masuk ke dalam kapal. Susan ditanya tentang apakah ia bersama orang lain di sana. Seharusnya Susan bisa saja melaporkan jika ia sedang bersama Sarah. Tetapi ia mengorbankan dirinya dan ia berkata jika ia hanya sendiri. Akhirnya Susan pun dibawa dan Sarah terlihat mengambil ukiran kayu yang Susan buat untuk anaknya Emily. Tak lama, Scofield menyusul masuk dan mereka langsung bergegas mencoba membuka suatu ruangan. Sementara itu, Burrow dan Mahon sudah menunggu di tempat yang sudah Scofield tentukan. Dan Sucre yang tengah mencoba untuk mentransfer uang. Tapi sayangnya banknya tutup dan ia gagal untuk mentransfer uang milik jenderal.
Di satu sisi, T-Bag justru mengecek rekeningnya untuk memastikan jika Burrow telah mentransfer uangnya. Tetapi setelah ia mengecek 3 kali rekening miliknya, uang pun tak kunjung ia dapatkan. Akhirnya setelah waktu menunjukkan jam 7 lebih, ia pun melaporkan aksi Scofield pada ketua penjara dan agen Whitley. T-Bag berkata jika ia sangat tahu bagaimana detailnya Scofield akan mengeluarkan Sarah. Scene kembali beralih di mana Scofield berhasil membuka ruangan darurat. Tetapi sebelum ia masuk ke sana, Scofield menutup terlebih dahulu akses masuk agar polisi tak bisa menemukannya, karena ia tahu T-Bag sudah pasti membocorkan rahasianya pada polisi. Setelah menutup akses, Scofield dan Sarah pun pergi ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat terowongan. Dan di luar terowongan sudah ada Burrow yang menunggu. Scofield lalu mencoba mengakses pintunya menggunakan kartu kredit yang sudah ia rakit. Tetapi ternyata kartu kredit yang ia rakit tak berfungsi dengan baik, dan dengan terpaksa ia harus melakukannya secara manual. Sementara itu di luar sudah ada agen Whitley yang mengetahui keberadaan Scofield dan mencoba untuk menangkapnya. Di bawah, Scofield akan mencoba meledakkan listrik milik penjara agar terowongan bisa terbuka. Lalu Sarah berkata jika ia akan menunggu Scofield, tetapi Scofield hanya terdiam mendengarnya. Lalu ia berkata jika harus ada seseorang yang menahan pintu terowongan itu. Sarah berkata jika ia akan menahannya untuk Scofield, tapi Scofield berkata itu tidak bisa. Dan ia menyuruh Sarah untuk segera pergi ke terowongan tersebut karena sudah ada Burrow di sana. Sarah yang tak mau meninggalkan Scofield memohon agar ia ikut bersamanya. Scofield berkata jika tak ada cara lain. Scofield pun mengucapkan rasa sayangnya yang terakhir kali untuk Sarah, dan Sarah pun pergi ke terowongan meninggalkan Scofield sendirian. Akhirnya Scofield meledakkan listrik tersebut dan seketika seluruh aliran listrik terbakar dan meledak. Lampu pun mendadak mati. Terowongan terbuka dan Sarah lalu pergi ke sana. Setelah ia berhasil kabur, ia bertemu dengan Sucre, Mahon, dan Burrow. Lalu Burrow menanyakan keberadaan Scofield padanya. Tetapi Sarah hanya terpatung tak menjawab pertanyaan Burrow. Mahon menghampiri Burrow dan berkata jika Scofield tak akan datang. Tetapi mereka harus segera pergi dari sana. Akhirnya mereka pun pergi tanpa kehadiran Scofield. Setelah kejadian rencana Scofield, T-Bag dialih pindahkan pada ruangan isolasi karena ia diduga terlibat dalam rencana Scofield. Di perjalanan, Mahon memberikan sebuah surat dari Scofield. Ia diminta untuk memberikannya pada Sarah jika ia tidak selamat. Ternyata itu adalah hasil tes darah dari Scofield yang mengindikasi jika tumor yang dimilikinya masih aktif. Sebelum pemberangkatan, Sucre memberikan uang jenderal pada Sarah. Ia lalu menyuruh Sarah untuk merawat bayinya. Dan suasana berduka menyelimuti mereka semua. Sementara itu Mahon memberikan kaset yang Scofield berikan padanya untuk Burrow dan Sarah. Mahon dan Sucre pun pamit untuk pergi. Tak lupa Sarah mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka. Akhirnya Burrow dan Sarah pun pergi mengendarai kapal untuk kabur ke Costa Rica. Scene menunjukkan di dalam kapal yang mereka tumpangi, di mana mereka mulai menyetel kaset yang Scofield buat. Di dalam video tersebut, terlihat Scofield yang meninggalkan pesan kepada Sarah dan Burrow. Scofield berkata, "Jika kalian menonton ini, aku senang karena kalian selamat. Dan umurku di dunia memang tidaklah lama. Sebentar lagi akan ada Scofield kecil yang berkeliaran. Berjanjilah kepadaku, apapun yang terjadi, dia akan tumbuh besar dan pamannya Burrow tak pernah jauh darinya. Dan Sarah, kau harus berjanji kepadaku bahwa kau akan selalu mengawasi Burrow, karena ia selalu terlibat dalam masalah. Kalian harus berjanji kepadaku bahwa kalian akan memberitahu anakku betapa aku mencintainya setiap hari, dan ingatkan betapa beruntungnya bisa memiliki kebebasan. Akhirnya kita bebas." Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.